Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Abdullah dari SMK Negeri 2 Kebumen. Saya akan membacakan lingkup job sheet PMKR dari semester 1. Yang pertama, job 1 yaitu engine tune up konvensional. Alat dan bahan. Satu alat membutuhkan caddy tool 1, 2 manual service, 3 blade extruder, 4 radiator tester, 5 termometer dan teko listrik, 6 filler gig. Bahannya yaitu kita membutuhkan 1 unit mobil kijang super, terus baterai 60 ampere, majun atau lap, dan termostat. Setelah itu ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu keselamatan kerja. 1. Berdoa sebelum dan sesudah praktek. 2. Gunakan pakaian kerja. Yang ketiga, gunakan alat sesuai SOP. Lanjut ke langkah kerja selanjutnya, memasang pelindung kendaraan atau fender cover dan memeriksa pelumas mesin. Pertama, memeriksa kuantitas volume oli mesin. Standarnya berada di antara tanda S ataupun L. Hasil pemeriksaan sesuai. Kemudian kualitas oli mesin, standarnya tidak tercampur apapun atau tidak berubah warna. Hasil pemeriksaan tidak ada kotoran, hanya pemakaian yang normal. Kemudian lakukan pergantian oli mesin menggunakan blade extruder, kemudian isi kembali oli pada lubang pengisian oli. Selanjutnya di dashboard kita lihat tanda lampu indikator oli. Saat keadaan normal, saat kunci kontak on, lampu indikator menyala. Ketika mesin hidup, lampu indikator mati. Kemungkinan penyebab lampu indikator masih menyala pada mesin hidup yaitu bisa karena kurangnya oli pada mesin. Kemudian periksa sistem pendingin. Standarnya di antara tanda full sampai low dari kapasitas di reservoir ya. Kemudian pemeriksaan air coolant di radiator. Standarnya bersih, tidak tercampur kotoran atau partikel lainnya. Hasil pemeriksaan sesuai tip. Kemudian periksa kebocoran sistem menggunakan radiator tester. Pertama, buka tutup radiator, pilih adaptor yang sesuai, hubungkan radiator tester dengan adaptor, beri tekanan 0,75 sampai 1,05 kg. Kemudian periksa apakah ada kebocoran pada pendingin. Hasil pemeriksaannya ketika diberi tekanan tidak ada kebocoran. Kemudian pemeriksaan tutup radiator secara visual. Periksa pada seal bagian luar atau outer cap seal dan seal pada bagian dalam atau inner cap seal. Hasil pemeriksaan bagus, tidak ada yang retak ataupun aus. Kemudian periksa tekanan pressure relief valve atau katup tekan. Tekan menggunakan kedua jempol, kemudian lepas, dan itu harus lepas. Setelah hasil pemeriksaan sesuai standar, yaitu kembali ketika ditekan. Kemudian periksa vakum relief valve atau katup vakum. Tarik katup vakum kemudian lepas, pastikan bahwa katup vakum kembali pada posisi semula. Hasil pemeriksaan ketika katup vakum ditarik kembali semula. Pemeriksaan kondisi tutup radiator dengan radiator cap tester. Standarnya 0,75 sampai 1,05 kg. Setelah diperiksa sesuai standar, tidak ada kebocoran. Kesimpulannya, tutup radiator aman dari tes kebocoran. Kemudian
memeriksa saringan udara dengan air gun, semprot filter dari sebelah dalam keluar. Hasil pemeriksaan filter masih bagus dan tidak perlu diganti. Dan memeriksa celah katup, putar poros ke top silinder 1 dan disetel pada katup in 1, X1, in 2, X3 ketika di top silinder 1, in dengan 0,20 mm dan X dengan 0,30 mm. Kemudian tali kipas, periksa secara visual dari kemungkinan aus, keretakan, dan kemungkinan besar dari kerusakan. Hasil pemeriksaan masih bagus, tidak ada retak, aus, atau kerusakan lainnya. Kemudian periksa termostat, celupkan termostat ke dalam air dan periksa suhu pembuka katup dengan jalan memanaskan air sedikit demi sedikit. Ganti termostat jika katup tidak membuka pada suhu temperatur kerja atau tidak menutup pada saat suhu yang rendah. Termostat membuka pada suhu sekitar 80-84 derajat Celcius dan termostat membuka penuh pada suhu 90-100 derajat Celcius. Kemudian komponen sistem pendingin. Pertama, radiator. Fungsinya sebagai tempat air coolant yang telah menyerap panas dari mesin dan mendinginkan kembali air coolant yang sudah panas. Yang kedua, tutup radiator. Untuk menutup radiator dan menjaga tekanan dalam sistem pendingin. Juga memiliki katup yang berguna pada saat suhu tertentu. Kemudian termostat untuk mengatur aliran water coolant. Jika saat suhu mesin tinggi, maka akan menutup aliran radiator sehingga akan mengitari area mesin. Yang keempat, water pump untuk memompa water coolant. Kemudian ada saluran bypass untuk mengalirkan water coolant langsung ke water pump ketika termostat menutup. Kemudian ada kipas untuk mendinginkan water coolant pada radiator, water jacket sebagai wadah atau jalur tempat untuk mendinginkan pada mesin, reservoir sebagai tempat untuk water coolant. Sistem kerja pada pendingin, saat coolant masih dingin akan terus mengalir melalui mesin karena saat mesin dingin termostat menutup. Kemudian saat coolant sudah panas, termostat itu membuka. Jadi aliran water coolant yang sudah panas bisa melalui radiator. Kesimpulan dari praktek hari ini, dari praktek jobsheet PMKR job 1, jadi bisa mengetahui bagaimana komponen dari sistem pendingin dan mengetahui oli, kapasitas oli, sangat membantu dan memberi ilmu sekali bagi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.